Assalamualaikum, Bu. Salam. Ya, mana Pak Dwi ini, Bu? Belum masuk. Oh, belum masuk. Iya. Sekelompok sama Pak Dwi ya, berarti kita bertiga. Ayo, Bu. Iya. Bertiga ya benar. Iya. Punya saya punya salah. Iya, Bu. Iya, Bu. Mohon maaf juga ya. What? Pak Dwi belum masuk ya? Pak Dwi di mana, Bu? Ini saya mau japri. Oh, baru gabung. Oh, nih udah nih tuh join tuh Pak Dwi. Pak Dwi. Ya. Assalamualaikum. Iya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. PG mah udah keren banget. Lagi lagi. Belum. Kan udah valid semua. Insyaallah ini kan kapan-kapan. Sehat Bapak Ibu. Ariska sehat. Sehat, alhamdulillah. Ya. Ayo Pak Dwi, kita suruh ngapain ini? Kita diskusi di bagian SMP ya. Bagian SMP. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bagian SMP. Yang situasi ketiga ya? Iya, situasi ketiga SMP. Oke. Ya.
Pakai Google Doc aja ya. Tadi saya nge-share udah bisa dibuka nggak ya? Kalau nggak bisa coba Pak. Google Doc. Yang di chat itu, di chat room. Biar di paste, copy paste dulu. Tinggal. Jangan. Bu Sri, aksi nyata udah Bu Sri? Aksi nyata saya baru belum di ini, tapi udah di ini, tapi belum dibikin, tapi sudah dibuat ininya. Berapa jam Bu Sri? Berapa jam? Di situ ada jamnya ya ternyata ya, saya malah. Ada jamnya. 30 menit, ada sejam. Iya. Pak Dwi, udah. jam? Saya baru besok. Ini capek ngeditnya doang, susah nih ngeditnya. Saya baru besok Sabtu ngambil itunya apa? Senyatanya. Di Kombel ya? Iya sekalian kayaknya nih. Iyalah, ketua Kombel. Ketua A. Di grup ya nih dagang ini gitu. Hari ini kita ngapain Bu, Bapak, kelompok? Ini diskusi yang kasus SMP. Bikin grup bertiga dulu kali ya kita ya, biar enak putihnya. Oh iya bikin ya benar. Ya, saya bikin dah, Oke. Pak Dwi ngajar di mana, Pak? Karangtengah 11, Pak Rizko. Dekat kan? Deket banget itu mah, deket. SMA 3, ayo mampir. Oh, berarti bener yang dekat rumah Pak Rizko ya? Karangtengah 11 kayaknya di belakang ya, Pak Kelurahan. Iya, kelurahan. Kelurahan. Kecamatan Karangtengah depannya. Iya. Pinggir jalan. Pak Rizko di situ. Saya di SMA 3. Mampir ya, mampir. Udah lama di SMA 3 Pak Rizko? Iya. Udah berapa tahun Pak Rizko di situ? Saya dari 2017 di situ. Belum lama ya? Lumayan. Ini siapa yang mau share Google Doc-nya? Boleh Pak Dwi. Boleh Pak Dwi. Ini saya nggak bisa masukin situ dah Pak Dwi. Kompok. Masukin apaan? Ituan. Grup. Kirim linknya aja coba. Ya boleh. Kirim linknya aja ke saya ya grupnya ya. Oke siap. Udah dibuat tapi Pak Rizko. Udah. Kita bukannya kelompok 2 ya? Oh, kelompok 2 kita. Iya. Ya ganti dah kalau begitu. Kita ntar call lagi berarti tanggal 26 ya Bu? Iya hari Senin ya? Boleh ntar saya bikin itu ya. Siap. Bikin presentasinya boleh saya nggak apa-apa. Pak Rizko yang pelatihan SMA itu nggak setiap hari ya? Nggak setiap hari itu. Oh. Satu hari Bu. Dia dari Tangsel. Tangsel di Pandeglang lagi bingung juga saya itu. Jauh. Kota Tangerang sama Tangsel tapi malah disuruhnya ke Pandeglang. Jauh banget ya. Kanva ya Pak Rizko ya? Hah? Kanva Kanva iya.
Pak Dwi ngikut. Ituan kemarin temen di situ juga katanya. Di Pandeglang. SMA berapa? SMA 7. Oh 7, iya 7 Tangerang ya. 7 Tangsel. Oh siapa namanya Pak ituan? Yang Pak putih Ade, bukan Pak Ade. orangnya? Putih, tinggi. Putih tinggi, ada Pak Ade, ada Pak Dika, kayak Pak Tomo. Iya kemarin ketemu rokok bareng. Iya. Pak Ade mah orang larangan dia. Oh iya benar orang larangan. Saya ketemu sama kakaknya Bu Sri kemarin. Mirip ya. Mirip Bu, mirip kata saya. Dia pas saya bilang kan saya ditanya tuh sama instrukturnya. Kan Pak udah sering cara cek. Samping saya kan ada ibu-ibu perempuan. Tanya CGP angkatan berapa? Apa adik saya? Siapa Bu? Dah kan di satu kelompok sama saya. Dunia sempit. Sempit, ya. Saya sempat dituju Pak Rizko. Oh sempat dituju. Sempat ngapal. Kenapa pindah? Itunya dapat daftar di kota, dapat SD. Oh dapatnya di SD. P3 apa PNS? 2019. Oh 2019 sama PNS dong. Wush, cakep banget dah. Misalnya. Lagi enakan di SMA, enak. Enak di SMA ya. Enak di SMA. Yuk kita udah saya share itu ininya boleh. Mau dimulai dari mana nih? Share di mana Pak Dwi? Ulangi Pak. Di chat tuh. Kita mau ngerjain di situ aja kali ya. Belum masuk. Di itunya nggak ada di room kita. Oh di room di chat. Ini Google Doc yang mana nih yang dipakai Pak Dwi? Yang Pak Dwi aja. Oke. Ya, emang ada itu ada. Aku Saya tadi tahu nih. Saya udah ngasih di chat tadi. Nggak apa-apa punya Pak Dwi aja. Nggak apa-apa punya Pak Dwi aja. Yang kedua. Suruh. Aduh, ini. Menganalisis nih. Anda bersama rekan kelompok akan diminta untuk menganalisis skenario pembelajaran yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang beragam. Setiap kelompok hanya akan menganalisis satu skenario. Kita kan yang SMP ya. Dengan bantuan pertanyaan pemandu berikut. Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Jadi kebutuhan muridnya yang berusaha dipenuhi oleh gurunya itu apa? Kemudian bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yang kedua, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Kemudian yang ketiga, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Sama sih sama yang itunya ya, sama materi ya, cuman di sini kita suruh bedah kasus ya. Bikin modul nggak ini Bu? Modul apa? Enggak cuman kayaknya disuruh diminta ini aja sih. Kebutuhan muridnya apa gitu. Oh iya. Nah, ya ini pertanyaannya. Skenario pembelajaran kebutuhan murid yang dipenuhi. Baca dulu deh.
Saya bacain dulu aja ya situasinya ya, biar sambil diiniin ya. Situasi 3 SMP. Padu Didam, seorang guru SMP ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Pak Dudidam lalu membuat skenario pembelajaran. Nah, ini berarti skenarionya. Yang pertama, diskusi seluruh kelas, berarti gabungan ya. Ya. Di awal pembelajaran, kemudian Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan. Apa yang membedakan iklan dengan bentuk tulisan lain? Iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan? Jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? Itu yang skenario awalnya, dia diskusi seluruh kelas di awal pembelajaran. Kemudian skenario yang keduanya, Pak Dudidam kerja individu. Jadi pasangan kelompoknya kelompok kecil ya. Pak Dudidam meminta murid melakukan kegiatan tulis, berbagi dengan pasangan, jadi menulis terus berbagi sama pasangannya, kemudian pindah ke pasangan lain, berbagi dengan pasangan lain. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman lain secara berpasangan. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Setelah itu, Pak Dudidam melakukan diskusi dengan seluruh kelas, berarti dikumpulin lagi ya, yang udah tadi kelompok kecil sama Pak Dudidam dikumpulin lagi semuanya. Ia menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok. Berarti mungkin si bapaknya nulis tuh di papan tulis, saya daftar iklan dari kelompok ini dapatnya apa mungkin ya. Kemudian membahas dengan menekankan penekanannya pada target audiens sasaran. Kemudian pesan utama dalam iklan tersebut. Mengapa beberapa iklan lebih efektif daripada yang lain? Terus setelah udah nulis di depan dari tiap kelompok, kemudian Pak Dudidam memperjelas konsep dan istilah periklanan sesuai kebutuhan. Berarti melakukan penguatan materi ya Pak Dudidam ya. Di akhir setelah itu dia penguatan materi. Kemudian cara yang ketiga, skenarionya kerja kelompok kecil. Kalau tadi kan individu pasangan cuma berdua. Kalau ini kelompoknya ada kerjanya, kerja kelompok kecil. Murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri 4-5 untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Setiap kelompok akan diberikan selembar kertas dan bekerja di meja mereka. Setiap lembar kertas grafik memiliki T-chart untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu, misalnya radio, TV, internet, cetak, billboard. Setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan, 2 kekurangan dari jenis iklan tertentu. Dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru, setiap kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lain. Nah, berarti ini main ke kelompok lain. Mereka membaca masukan yang telah ditulis sebelumnya dan menambahkan 2 kelebihan dan kekurangan lagi. Terus sampai akhirnya setiap kelompok itu memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan. Skenario yang keempat, Pak Dudidam lalu mengumpulkan kembali murid dalam kelompok besar. Berarti yang tadi kelompok 4-4 sama 5-5, dia udah berkeliling, nulis pendapat di tiap kelompoknya, dikumpulin lagi ya untuk memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas atau memperluas pemahaman konsep seperti target audiens, kejelasan pesan, penggunaan fitur kebahasaan, dan desain seperti pemilihan judul, teks, gambar, dan format. Kemudian skenario yang kelima yang digunakan Pak Dudidam, memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan
produk atau jasa atau acara, sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Terus yang keenam, Padudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep muridnya. Perbedaan skenarionya, skenario 1 bersifat lebih konkret dan terstruktur dengan petunjuk langkah demi langkah, mencakup informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Kemudian skenario yang kedua kurang terstruktur dan lebih terbuka dibandingkan skenario 1. Kemudian yang ketiga, skenarionya bersikap konseptual dan terbuka dan membutuhkan riset. Kemudian yang ketujuh, Padudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara belajar mereka. Misalnya sendirian di tempat yang tenang, dekat teman, untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi. Nah, itu skenario-nya. Terus kita suruh nyesuaiin sama 3 pertanyaan gitu ya, berarti ya? Ya, pertama kita harus mencari kebutuhan ya, kebutuhan belajar murid yang perlu tadi oleh Bapak Didam. Bagaimana cara guru tersebut? Ini suara saya lagi ada marching band, berisik nggak? Bagus tuh, ada backgroundnya. Tes. Tes yuk. Ada ya suara kedengeran ya? Kedengeran. Jadi yang pertama kita berarti mencari ya, mentelaah apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru. Nih. Benar nggak? Itu yang pertama ya. Ya, ini dipenuhi oleh guru tersebut gitu ya. Menentukan kebutuhan belajar murid ya. Itu yang pertama tadi skenario-nya. Mungkin kalau enggak deh. Kalau berarti kan pertama kalau kita lihat dari pertanyaannya mungkin ini apa ya, pemahaman tentang iklan dulu ya. Dilihat dari pertanyaannya, diskusi seluruh kelas, belajar Padudidam melakukan diskusi. Apa yang membedakan periklan? Berarti ini ceritanya tentang iklan ya, berarti bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia nih. Iya, teks. Pak kirimin lagi Pak Dwi itunya yang Google tadi, Google Doc di grup aja boleh Pak, takut hilang ntar kalau di sini. Oke, ya. Oke, nah tuh udah tes tuh. Belum baru tes. Iya, agak lama nih dia.
bentar. Kalau dari apa? Kalau dari yang keterangan aspek kesiapan belajar, minat murid, profil, itu kan biasanya anak-anak itu ya Pak, siapa Pak Duridam itu ya yang buat untuk ngajarkan iklan itu dia ngasih materi ya. Materinya, terus ada informasi. Kalau di sini sih ada nih yang ready to kesiapan belajar, readiness ya. Readiness itu jadi Pak Dudidam itu kan ngasih ide-ide, kemudian dari ide-ide itu murid itu membutuhkan bahan bacaan ya, bacaan. Sebentar. Skenario-nya berarti dia Mana Pak Dwi? Udah belum tuh? Coba, aku udah ngirim. Belum. Lemot juga nih. Nah, ini baru sampai nih. Dah, udah sampai. Apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain? Iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru? Iya, ini kayaknya dia berdasarkan kesiapan belajar deh ini. Ya, berisik lagi nih. Bu ngambil dari buku yang mana, Bu? Saya ngambil dari materi yang di LMS tentang. Ini bahasa Inggris semua ya, Bu? Yang bahasa Inggris semua ya? Enggak, yang bahasa Indonesia. Yang judulnya yang setelah si Carol Tomlinson, ada gambar dia kan? Yang 3 aspek itu kesiapan belajar, minat murid, Carol, belajar. akses, instruktur strategi KIT, Dylan William, jurnal Joseph ya, Bu? Yang mengetahui kebutuhan belajar murid judulnya itu. Ada di bahasa Inggris juga, Bu? Enggak, bahasa Indonesia. Dia ada di materi yang eksplorasi konsep. Oh, di eksplorasi konsep. Ya, eksplorasi konsep itu kan ada bentuknya. Yang teori-teori itu kita klik navigasinya, nggak semuanya tugas kan? Itu ada di situ. Ayo. Jadi makasih ya Pak Jaya. Ya. Mohon maaf ya Pak Jaya. Si Dudidam itu kan dia mau ngajarin iklan, tapi dia memperkenalkan dulu dengan pertanyaan yang berkaitan dengan iklan ya. Jadi kan si anak dicoba untuk siap nggak nih, udah dikasih pertanyaan ini, oh kita belajar tentang ini ya, oh kita membedakan iklan dengan tulisan yang lain ya, oh iklan yang menarik. Saya ke toilet dulu sebentar ya Bu, izin. Iya ya oke. Terus pokoknya di situ ada informasi lah ya, informasi yang sifatnya itu mendasar ya, kalau saya lihat di sini sih pemahaman konseptual terlebih dahulu kali mengenai ya itu konsep di situ kan dikasih tahu. Kemudian kebutuhan konseptual ya, pertama Pak Dudidam itu kalau berusaha untuk memenuhi kebutuhan konseptual dari pertanyaan-pertanyaan yang itu tadi berarti. Iya. Terus abis itu kan anak-anak dipindahin tuh, dibikin kelompok pasangan kan? Ya. Terus dia diminta anak-anak itu diskusi. Dia menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh. Jadi berarti anak-anak disuruh bikin contoh iklan yang penekanannya ada target audiensnya, ada pesan utama. Berarti kan yang tadinya anak-anak masih
apa? Masih tadinya nggak tahu ya? Nggak tahu apa, belum secara konsep dia belum paham ya. Ya, akhirnya Pak Dudidam ngasih tugas itu di akhir dia apa? Memperjelas konsep ya. Memperjelas konsep. Kalau ini sih kayaknya kalau dilihat dari ininya ini berdasarkan readiness anak-anak ya. Gimana Bu? Gimana? Maksudnya si Pak Dudidam ini menggunakan caranya kan dari 3 aspek itu ya, dari readiness, kemudian minat, sama profil belajar. Si Bapak ini menggunakannya dari aspek kesiapan anak-anak, kesiapan belajar itu kan ada tahapan-tahapannya ya. Kalau dari apa sih yang 6 contoh itu loh Pak, perspektif equalizer yang diperkenalkan oleh Tomlinson. Itu ada poin-poinnya tuh, konkret, sederhana, kompleks, terstruktur, terbuka. Ya kan si bapaknya itu kan ada yang pas di tahapan mana tadi? Ada yang kelompoknya tidak jelas, tapi kemudian apa itu? Ini yang di nomor di nomor 5, nomor 6. Skenario skenario 1 bersifat lebih konkret dan terstruktur dengan petunjuk langkah demi langkah. Yang skenario 2 kurang terstruktur, tapi lebih terbuka dibandingkan dengan skenario 1. Terus ke skenario ketiga udah ada konsepnya, konseptual, terbuka, tapi dia butuh riset. Ya berarti kan ini skenario yang ketiga buat anak-anak yang siap udah belajar dengan kemampuan yang tinggi ya, pasti udah bisa lebih cepat dia nih ke sini nih. Maksudnya nyambungnya gitu loh kalau yang skenario 3 ini. Ya kayaknya kesiapan belajar sih ini. Pak Dwi, kita bisa akses, udah bisa ngetik belum ya? Tadi view only. Coba Ibu, tadi sih. Aksesnya dong Pak. Oke, coba ya saya hitung lagi ya. Iya. Kayaknya belum bisa deh, saya mau ngetik.
Bu Sri boleh kirimin Bu yang tadi yang apa? materi. Yang materi. Yang tadi yang kebutuhan. Oh. Ya, sebentar. Boleh Bu. Bisa petik. Dan ini udah bisa. Nggak apa-apa Bu. Kesiapan belajar ya. Readiness. Saya kirim di WA aja ya Pak Dwi ya. Pak Rizko ya. Boleh Bu, boleh Bu. Ntar saya lagi buka WA web dulu. Sulit juga ini pertanyaannya, lumayan. Setelah apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi? Gampang. Berarti nanti yang dimasukin berarti apa dari yang pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek. Masukin nggak tuh Bapak Ibu? Ada kesiapan belajar, minat belajar, sama profil belajar.
Habis itu 3 strategi diferensiasi, ada diferensiasi konten, proses sama produk. Proses sama produk, ya. Ya. Terus yang memenuhi kebutuhan belajar itu ada berapa sih, Bu? Kebutuhan belajar tuh? Ada 3, Pak. Apa aja, Bu? Readiness, kesiapan. Kesiapan belajar. Yang apanya maksudnya? Yang kebutuhan belajar murid. Oh ya, kebutuhan belajar murid ada yang pertama kan kesiapan belajar, readiness. Kemudian yang kedua minat murid. Minat murid itu, terus yang ketiga itu profil gaya belajar dia. Iya, betul. Jadi ada 3. Kayaknya ini mah yang kayaknya ini kesiapan yang belajar sih, kayaknya yang ini mah nih kayaknya. Kesiapan belajar. Murid-murid dapat menangkap makna secara original. Bahasa dari curriculum. Readiness. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yang kesiapan belajarnya itu skenarionya. Ya ini tadi Pak Dudidam bikin skenario yang pertama diskusi seluruhnya. Terus si Pak Dudidam memberikan pertanyaan pemandu, berarti itu kan pertanyaan secara umum. Iklan ajan ya. Ya ajan dulu deh.
Pak Dwi sama Pak Rizko udah dapet yang ini enggak? Halaman yang tentang ini. Apa? Yang aspek kebutuhan murid. Udah dapet, ada. Ada Bu, ada. Ada ya? Itu di mana sih, Pak Rizko? Eksplorasi konsep Pak Dwi yang navigasi. Pasti. Oh. Ini yang kebetulan itu ya dapat belajar ya Bu di bagian Yang mana? yang nomor 1 yang dari skenario pembelajaran yang telah buat Bu di bagian yang saya Strateginya maksudnya. Ini enggak terlalu kedengeran, oi. Apa Yang- suaranya ini? terus putus ya. Betul. Keputus-putus. Itu yang nomor 1 yang dari pelajaran yang paling apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut. Kan kita dokumennya readiness kesiapan belajar. Dokumennya Ya, itu. Pak Dudi itu Keputus-putus Pak Rizko suaranya. putus-putus ya. Coba Ini cari. Bu, yang nomor 1. Halo. Iya. Halo. Ya. Kedengeran Pak, Bu. Kedengeran. Itu yang dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh tersebut. Kan kita argumennya readiness ya, kesiapan. Dukung argumen kita ada tambahannya mungkin yang padudamnya ngapain gitu atau apa. Di iklan atau apa gitu. Kasih tugas apa atau apa. Keterangan tambahannya gitu ya. Argumen pendukung kita kenapa memilih identitas gitu. Ini ada yang di Ibu Renjana, bisa ditambahin apa? Di sini ada nih. Bu, maksudnya bisa nyambungin juga gitu. Jadi di sini kan ada kalau kesiapan belajar itu kapasitas untuk mempelajari materi, konsep atau keterampilan baru. Kan mereka sebelumnya itu belum belajar tentang iklan. Jadi ceritanya Pak Dudida masuk kelas nih. Mau ngajarin iklan kan ke anak-anak. Terus si Pak Dudidame itu ngasih pertanyaan yang tadi pemandu itu. Oh, pertanyaan pemandu di awal berarti itu, ya. Tuh anak-anak kan ya Bu ya. pemantik ya kan kayak begitu kan mungkin kita kalau mau belajar baru si Bapak mau ngajar apa nih ya? Nah, itu ada itunya kan. Nah, itu di situ ada pokoknya kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan, namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai. Mereka tetap dapat menguasai materi. Itu ada pokoknya tuh, tinggal copy paste aja nanti Pak Dwi ya. Di yang kesiapan ada sih. Itu ada di navigasi itu Pak, yang ada gambar si Tom Linson lagi nyender pakai baju. Itu pokoknya ada gambar dah, pokoknya tuh dia tuh yang ada bawahnya ada bacaan aspek. Nah, di sampingnya itu ada Pak tulisan yang ini tentang ini. Tentang kesiapan belajar. Kesiapan belajar. Bisa ditambahin di situ aja. Oh iya. Buat ini-ininya. Nah, itu kan ada di situ Tom Linson yang di sini tombol yang tepat untuk berbagai kebutuhan murid yang menyamai peluang mereka untuk mendapatkan materi jenis. Ini di awal-awal diskusi ini kali Bu ya. Berarti argumen yang kita tambahin bisa juga berarti diskusi seluruh kelas di awal pembelajaran ya.
Iya, bisa itu juga. Memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemantik ini gitu kan ya. Terus kalau yang strategi itu yang konten, proses, produk. Kalau yang ini kayaknya konten ya, konten bukan sih apa? Kalau di Kurmer biasanya harus ada 3 step. Harus ada apa? Produk, konten, sama prosesnya itu harus dijelaskan. Prosesnya yang mana, konten yang mana, begitu. Nih, ntar saya iniin deh biar masuk ke ya dokumen tambahannya. Saya masukin ke dokumen ya, strategi ya. Menggunakan beberapa pertanyaan pemandu berarti. Jadi biar kalau kita miliknya readiness, kita harus tahu jawabnya. Ya, ini strateginya itu bisa diiniin. Kayaknya ada tulisan saya tentang apa itu di mana ya, bentar. Konten, produk. Udah satu yang ada. Bagaimana cara guru menentukan kebutuhan belajar dengan membuat skenario pembelajaran? Ini saya masukin aja nanti kita iniin lagi Pak Rizko ya. Yang penting udah ada bahan. Ada bahan. Ya udah saya ngumpulin sih. Ya. Apa tiga-tiganya kita masukin juga, kayak misalnya persiapan belajarnya di bagian yang mana, minat muridnya di bagian yang mana. Karena ini minat muridnya ada juga nih Bu. Ada, yang mana tuh? Coba boleh nggak apa-apa diinin aja. Murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Gitu. Oh iya, boleh. Iya bisa. Kalau profil belajar murid yang kayak gimana sih Bu? Profil belajar murid? Profil belajar murid itu lebih ke cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari memperhatikan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami. Sebagai guru, kadang-kadang kita secara tidak sengaja cenderung memilih gaya belajar yang sesuai dengan gaya belajar kita. Padahal, nah itu yang katanya boleh di pojok, baca di pojok. Itu bisa. Ya itu, karena itu kan yaitu preferensi gaya terhadap lingkungan belajar. Mereka kan suruh nyari tempat yang jauh dari kebisingan. Nah, itu masukin ya. Itu masukin. Bisa itu. Berbagi dengan ntar saya masukin ada perbandingan antara ketiganya. Siapan belajar. Terus lagi penjelasannya ada Bu, minat murid Bu. Yang mana minat murid? Ya, penjelasannya boleh Bu. Minat murid. Ada di ituan minat murid ya. Kita copy. Yang di explore juga Pak di navigasi. Iya, minat murid ada. Kalau profil pelajar murid tadi di poin berapa Bu tadi Bu?
Sama poin yang dia satu paket Pak Rizko, satu paket sama yang tadi. Nomor 2 juga tadi ya? Itu satu paket. Yang tadi kan saya ngasih linknya tuh, ntar tinggal diterusin aja navigasinya. Enggak, yang argumen pendukungnya tadi Bu, apa Bu? Oh, yang mana? Yang mana tuh? Yang anak-anak disuruh bebas pilih, bebas dimanapun yang mereka. Nah iya, profil ini gaya belajar. Nomor. Tadi dulu, nomor berapa tadi ya? Yang terakhir sih Pak kayaknya Pak. Terakhir ya. Padu didam. 3B. Masih. Nih, yang nomor 7, Pak Rizko. Padu didam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik, sendirian di tempat tenang, dekat teman untuk memudahkan. Nah itu. Iya. Paling berbagi ide. Terakhir, itu yang paling terakhir. Udah, berarti sekarang tinggal yang penilaian ya. Berarti penilaian 3 Bu biasanya. Penilaian yang S-learning itu ya, yang S-learning, apa aja ya, lupa saya juga tuh. Itu yang terakhir itu S-learning as apa? Assessment for learning. Yeah. Assessment for learning, of learning, as learning. Oh iya. Peran penilaian dalam pembelajaran berdiferensiasi. Guru juga perlu komunikasi, membangun hubungan saling percaya dengan murid untuk mengetahui latar belakang, keinginan, minat, dan murid-murid. Kalau di sini padu didam cuma ini aja ya, cuma dia penilaiannya kayaknya selama proses belajar bukan ya? Di keterangannya itu cuma belajar tentang iklan doang. Jadi kayaknya kalau tentang iklan doang masuknya ke assessment penilaiannya itu hanya for learning. For learning ya. Kalau yang of learning sumatif. Nggak ada kata sumatif kan di situ ceritanya ya? Formatif. Nggak ada kan? Ya. Terus kalau as learning formatif nggak ada juga kan ya? Proses konten. Ada nggak yang buat formatif dan sumatif? Kalau sumatif nggak ada, formatif nggak ada, berarti dia yang nomor 1. Assessment for learning. Penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Berfungsi sebagai penilaian formatif, sering disebut juga sebagai penilaian yang berkelanjutan, ongoing assessment. Itu nomor 3 ya Bu? Ya itu nomor 3. Ini kalau yang diferensiasi konten, proses sama produknya, kita cari argumennya dulu tuh Bu. Itu mah saya ngasih semua cuman buat nginin aja, tapi kayaknya nggak kepake semua itu, cuma buat ini doang, cuma buat info doang. Belum kita pilih berarti ya yang itunya ya. Kayaknya belum. Di Kurmer harus ada 3-3-nya itu Bu biasanya. Harus 3-3-nya ya. 3-3-nya biasanya kalau di modul ajar. Berkaitan, beririsan satu sama lain soalnya dia ini pasti ada saling terpaut satu sama lain pasti ini. Tinggal kita jelinya apa enggaknya ini. Konten, jenis muatan konten apa? Entah kalau yang mereka suruh keliling-keliling, kerja kelompok, itu konten ya kali ya, bahan bacaan ya? Kalau konten tadi penjelasannya apa sih dia? Melibatkan penyampaian materi. Yang ini nih. Yang diferensiasi konten melibatkan penyesuaian materi pembelajaran atau informasi yang disampaikan kepada siswa. Itu konten. Ada kan kalau konten mah ya? Ada. Terus kalau proses diferensi. Poin berapa Bu dia Bu? Oh, yang menyusun kelompok itu proses bisa Pak. Tuh. Kelompok besar yang 5 orang. Kelompok besar kecil berarti Bu ya? Iya, yang 5 orang.
Yang 5 orang sama yang berpasangan mungkin ya? Yang berdua itu. Iya. Ya, kelompok besar. Apa mau yang kelompok aja? Pilihan tugasnya suruh bikin presentasi atau esai. Ada nggak tadi Pak Dudidam? Ada kayaknya ya? Di nomor mana sih? Nomor 2 sama 3. 2 sama 3. Itu kalau yang tugas kelompok kan? Kalau yang ini nih, yang nomor 4. Pak Dudidam lalu mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar, lalu memfasilitasi diskusi untuk memperluas pemahaman. Target audiens. Seperti pemilihan judul, tapi itu belum kelihatan ininya sih ya, proses lalu. Membuat iklan yang secara efektif mempromosikan produk atau jasa. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Oh, berarti ini kemampuan murid udah mulai ada yang beragam ini ya. Karena ada yang skenario yang diberikan. Proses kali ya, itu bisa ya, proses ya. Kalau berarti tiga-tiganya berarti harus ada produknya dong Pak Rizko ya. Produknya itu kan Bu, apa namanya? Produknya tadi iklan. Iklan produknya. Iklan ya? Suruh bikin iklan ya? Suruh bikin iklan ya? Oh ya udah. Ya udah berarti tiga-tiganya semua ada. Coba dimasukin Pak Dwi tadi yang mana aja? Yang konten. Yang konten yang poin berapa dia tadi? Yang itu Pak, yang masih informasi umum. Oh, ini yang konten berarti yang pemantik gitu ya? Yang tadi. Bisa kayaknya itu. Yang konten berarti yang awal, bagaimana? Yang awal, iya bisa, nggak apa-apa. Mengajarkan tentang iklan, sekalian tujuan pembelajarannya nggak apa-apa itu. Dimasukin juga nggak apa-apa. Yang mana yang nomor 1? Iya, nomor 1 yang iya. Nomor 1, terus konten udah, proses. Itu yang kerja kelompok Pak. Tadi kelompok ya Bu? Iya, kerja kelompok. Identifikasi pasangan kelompok kecil, setelah itu berarti poin 2 ya dia ya? 2 sama yang kelompok besar. Poin berapa itu? 4 ya? Nomor 4. Iya. 3. 3 kelompok. 2 dan 3. 2 dan 3. Kalau yang produk berarti yang nomor 5 ya. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan secara efektif, jasa untuk mempromosikan produk atau jasa atau acara. Tapi di sini nggak dijelasin ya, bikin iklannya misalnya harus pakai apa-apa nggak dijelasin ya. Iya, nggak dijelasin video atau apanya gitu ya. Nggak dijelasin. Iklan flyer apa banner apa gitu. Ya udah, yang penting kan ada tugas akhirnya yaitu produk, mempromosikan produk atau jasa. Nah itu untuk ya diferensiasi konten. Diferensiasi produk. Taruh di mana tadi Pak Dwi? Bu, kemana sih ini hilang nih saya di mana? Apaan hilang ini? Yang bawah. Bawah kan? Ini nih. Tuh. Produk. Enggak diterusin, udah ada tuh. Ini banyak banget produk konten. Enggak, itu mah cuman itu Pak, saya nambahin maksudnya kalau perbandingan. Kalau misalnya konten berkaitan dengan materi. Penjelasannya. Kalau proses, maksudnya kalau kita buat ngejawab atau menjelaskan ke teman-teman. Kalau proses berarti berkaitan dengan bagaimana siswa itu belajar atau memproses informasinya. Terus kalau produk berkaitan dengan cara siswa menunjukkan pemahaman. Kalau mereka kan menunjukkan pemahaman, akhirnya dalam bentuk iklan kan. Udah jadi nih saya nih bikin iklan. Itu kan pemahaman mereka yang menunjukkan ya. Taruh di mana Pak Dwi tadi?
Belum, kayaknya belum dibikin, Pak. Belum. Belum, itu mah saya Bisa baru lagi. ngisi. Ini sok dibikin di bawah sini aja nih, Pak nih. Nah, itu di bawah aja, Pak. Tadi Berarti di sini kita tulisnya apa nih? Berarti tadi kan di atas. Tulis aja, Pak, jawaban kelompok. Jadi biar enak di bold aja. Kalau yang atas mah itu sebagai informasi kita aja buat. Udah. Nah, baru masuk ke ininya. Masuk ke strategi pembelajaran yang digunakan. Yang pertama, konten. Apa yang di poin berapa? Ntar Pak, yang penting Pak Rizko udah ada navigasinya lah, jadi biar ini. Konten mah yang nomor 1 kali ya. Skenario nomor 1, Pak. Yang diskusi kelas. Enggak, yang Pak itu ngasih pemantik. Iya. Pembelajaran di awal. Di awal. Diferensiasi. Yang ini, nah. Menggunakan bahan baca. Kalau konten itu penerapan di dalam kelasnya menggunakan bahan bacaan, sumber daya, atau tugas yang berbeda untuk kelompok siswa. Itu konten. Kalau proses, kalau di penerapan ya, menggunakan strategi pengajaran yang beragam sesuai dengan gaya belajar siswa. Kalau produk, memberikan tugas atau proyek untuk mengekspresikan pemahaman mereka. Ya itu yang siswa disuruh cari, Pak, konten, Pak. Suruh cari tugasnya. Mencari informasi. 3 berarti. Murid akan diminta membentuk kelompok. Ya, yang kelompok. Orang. Kertas tapi. Yakni jenis muatan atau konten apa yang diajarkan guru pada proses mengajar bisa memahami apa yang mereka pelajari. Oh iya. Sip, mantep, kita lagi beres. Penilaian. Nilai. Tugas individu 1.
Observasi 1, 2. Udah, Pak. Beres. Assessment for learning ya, Bu. Dia ngambilnya sumatif apa formatif ya, Bu? Kalau ini kayaknya berkelanjutan ya, berkelanjutan nggak iniin, masih proses kan, belum masuk ke ulangan harian atau ujian. Jadi ini yang tadi itu dilihatin formatif kan. Ya, Bu. Formatif masuknya ya, karena dia nih bisa sebenarnya Pak Dudidam nih bisa ngambil nilai dari observasi anak lagi diskusi. Itu formatif. Terus dia bisa juga tadi aman lagi ya. Nih, tugas individu. Tugas individunya apa ini? Yang mana? Ini nomor poin 5 nih, dia Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu. Bedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Itu kalau tugas individu berarti apa, Bu? Asesmen sumatif apa formatif dia? Formatif bisa kali ya? Apa dia yang penilaian yang ini? Kan istilahnya itu masih sambung menyambung ya. Jadi dari pemahaman dia ini, si anak ini, oh ternyata ini, mulai dari yang berpasangan berdua, kemudian berpasangan kelompok 5, dikumpulin lagi. Apa itu berarti penilaiannya? Yang berkelanjutan? Formatif. Kayaknya emang formatif ya? Formatif itu. Ya, berarti itu formatif. Berarti disebutnya asesmen bisa S-learning juga dong ya? For learning misalnya apa S-learning ya? S-learning kalau yang melibatkan murid secara aktif. Kan kalau diskusi berarti murid-murid pada aktif kan ya? Iya. Berarti itu masuk ke S-learning. Apa dua masuknya, for learning sama S-learning? Soalnya kalau yang off learning itu proses pembelajaran selesai. Nilai sumatif kalau itu mah, nilai sumatif. Kalau itu udah nilai sumatif itu ya? Iya, kalau itu udah sumatif. Yang off learning gitu, Bu ya? Iya, sumatif. Kalau itu enggak, belum kan ya? Kalau ini kan belum. Masih apa ya? Masih proses pembelajaran. Masih proses jalan, masih berjalan. Ya, bener berarti. Formatif ya, makanya ya. Assessment for learning sumatif, formatif. Presentasi kuis.
Sampai jam berapa Bu kita? Bapak Pak Dwi? 90 menit. Udah ada belum? Udah. Udah kayaknya dah. Udah ya? Nggak ada info dah. Dari tadi jam berapa? Kita mulai tadi jam berapa sih masuk ke sini? Jam 2. Setengah 3. Setengah tiga ke setengah 4 aja udah kayaknya. Udah ini. Udah, coba kita masuk ke itu dulu, coba ke main room. Udah ya, begitu aja yang Pak Rizko ya. Nanti ini aja Pak Rizko, aman, Bu. Biar edit nanti biar nanti kita bisa. Saya paling tanggal berapa sih Bu? Tanggal 26 ya? Senin, kita tanggal Senin ya, paling hari Minggu malam atau Senin ya. Baru saya kirim nanti ya. Iya. Mungkin Minggu malamnya saya kirim. Oke. Saya mau sama keluarga dulu Sabtunya. Siap dah. Siap. Sampai jam 4 kata Bu Dede tuh. 5 menit lagi. Tapi kita udah selesai kan? Udah beres. Siap. Oke. Tuh dijawab sama Bu aja Dede tuh. Takutnya yang di kelompok itu belum juga kali. Bisa jadi. Kalau belum selesai kayaknya kita mau masuk gak enak. Mereka lagi rapat besar. Lagi rapat intensif. Iya benar. Berarti nanti yang mempresentasikan siapa, moderator. Oh iya, bagi-bagi tugas. Yang jawab siapa? Yang bacain siapa, ntar yang ini siapa. Boleh saya bacain. Jadi moderator boleh Bu? Boleh. Siapa? Pak Rizko. Nah, moderator saya mau nyobain jadi moderator sekali-sekali. Oke, moderator. Saya baca gitu Pak Rizko. Boleh, bebas. Apa Bu Sri, apa Ya udah apa aja dah, saya mah dah bagian. Pakai pantun nggak? Bukannya Bu ntar Bu? Iya cakep. Cari pantunnya yang itu Pak Rizko, yang kaitannya sama guru mau memulai pelajaran biar gimana gitu. Bu Adel tuh jago banget ya Bu Adel. Biar semangat. Pantun Bu Adel. Ya. Boleh saya ntar jadi moderator sekali-kali nyobain. Sambil belajar Bu. Iya. Kalau Pak Dwi tinggal di mana Pak Dwi? Saya di Pondok Kacang Bu Sri. Oh di Pondok Kacang. Kalau Pondok Kacang tuh berarti kalau dari Yupentek Atahirin ke sono ya terus ya? Iya betul. Oh ya lurus aja ya. Ya lurus ya. Tajur ya Pak Dwi ya? Apa di mananya? Iya sebelah Tajur itu. Marta. Perbatasan Tajur ya. Tapi di komplek Marta. Pinggir kali. Oh, blok mana Martanya? Itu depan masjid Ali Kelas. Oh, depan masjid, iya. Ya orang Ciledug di kita nih Pak, banyak juga nih Bu Peti, Pak Dwi, Pak Rizko, Bu Adel. Iya. Blok Ciledug tuh. Komunitas Bu bikin Bu. CGP Ciledug. Oh bener ya. Udah dapat itu 4 orang, bener 4 orang. Iya. Saya Cipondo sendirian doang, saya Cipondo. Ikutan kali saya sama Ciledug kali ya. Pindah Bu udah saya. Bu. Kok jadi warga Ciledug, pindah. Waduh. Pindah iya. Saya mah sampai SMA 10 banget, saya mah kemarin rumahnya. aksi nyata gimana Pak Rizko? Oh SMA 10. Apa Bu? Apa Pak Dwi? SMA 10. Aksi nyatanya gimana? Oh, aksi nyatanya saya di tanggal 16 kemarin di komunitas belajar. Nah, kebetulan saya pada saat itu lagi ada pengawas datang. Jadi dia dulu tuh ngomong tuh. Mana lama lagi lumayan dia ngomong kan pengawas. Namanya pengawas kan ngomong nggak mungkin sebentar. Ya udah, akhirnya saya nunggu giliran. Kebetulan bareng sama temen juga Salman. CGP juga di situ, jadi saling bergantian begitu. Tadi sih video saya lihat sih 1,5 jam, ntar mau diedit dulu. 1,5 jam. Budaya positif kan? Ya kita kuliahnya 1 bulan ya kan, hampir sebulanan. Tapi kita nyampein materinya hampir sejaman doang, kayaknya kurang gitu waktunya.
Pak Rizko, emang aksi nyatanya kita selain ke guru-guru untuk berbagi praktek baik, ada lagi nggak yang lainnya? Apa cuma itu aja? Kalau dari mayoritas SMK-nya sih, termasuk temen CGP lain atau PP lain sih kayaknya itu kita menyampaikan ulang gitu diskriminasi salah satunya sih. Tapi kan di situ tulisannya ada jam-jamnya ya Bu ya. Misalnya kurang dari 30 menit nambah poin berapa. Kalau di atas 30 menit sampai berapa menit ada poin tambahan apa. Sampai yang paling full tuh kalau nggak salah 1 jam lebih. Nah kawan kan ada pindahan dari Serang. Nah dia CGP-nya CGP Kota Serang. 1 jam lebih di komunitas belajar. Ya udah makasih masukan juga dari dia, ya udah saya tampilnya di komunitas belajar PI. Udah kayaknya udah jam. Udah jam. Saya kemarin baru kasih tahu di Kombel kan, sekalian sekolah saya ini jadi objek sasaran sekolah penggerak. Jadi ada tugas juga, dapat tugas juga, suruh ngerjain tugas. Aduh. Kalau penggerak angkatan berapa, Bu? Angkatan berapa tuh ya, SMP 10. Kalau saya mah pengimbasan, Pak, pengimbasan. Dia kayaknya angkatan pertama deh yang SMP 10 itu. Wah, repot itu mah kalau berbarengan. Nah, makanya ngimbas ke saya, tugasnya juga hampir mirip-mirip sama. Udah